Tak hanya itu, pemirsa, ekonom senior sekaligus CEO Indef Fadil Hasan menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan pertimbangan ulang secara matang atas implementasi kebijakan kenaikan tarif pajak penambahan nilai atau PPN pada tahun 2025 mendatang. Ya, saya kira memang kalau terjadi satu shock ya terhadap ekonomi itu, dampaknya itu tidak bisa kita lokalisir pada satu variabel tertentu saja, ya kan? Jadi itu akan berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan, ya kan? Nah, demikian juga saya kira dengan adanya kebijakan untuk meningkatkan PPN di Januari 2025 menjadi 12% itu kan merupakan sebuah shock terhadap salah satu variabel ekonomi ya, pajak dalam hal ini, dan kemudian itu pasti akan membawa multiplier effect terhadap berbagai variabel ekonomi lainnya. Nah, tadi Pak Mukhair Pakana sudah menyampaikan dampaknya terhadap terutama adalah konsumsi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan juga akan memberikan dampak kepada berbagai variabel ekonomi tersebut gitu ya. Nah, salah satu yang kita perkirakan itu adalah misalnya tadi dikonsumsi berdasarkan sebuah studi yang kami lakukan di Indef itu ya, dengan menggunakan model keseimbangan umum yang dinamis itu atau dynamic general equilibrium model itu menunjukkan bahwa konsumsi itu memang akan turun sebesar 0,26%, dan kemudian ekspor juga akan turun sebesar 1,41% ya, sementara impor akan meningkat gitu. Itu salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari kenaikan PPN tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi juga akan terkoreksi sebesar 0,17%. Jadi kalau misalnya ekonomi kita biasa tumbuh 5%, kalau misalnya PPN dinaikkan, kemudian variabel-variabel lain itu bersifat tetap, maka itu ekonomi itu akan menurun pertumbuhannya itu sebesar menjadi 4,83% gitu kan. Kemudian juga upah real juga akan menurun karena ada kenaikan harga-harga barang ya, dan inflasi akan melonjak sebesar 0,97%. Jadi tidak berhenti sampai situ saja. Kemudian juga kita melihat akan ada terjadi peningkatan biaya investasi sebesar 1,25%, dan juga ada penurunan dalam penyerapan tenaga kerja ya kan sebesar 0,94%. Jadi memang di dalam jangka pendek itu akan terjadi dampak-dampak sebagaimana tadi saya sebutkan. Tapi kemudian kan dalam jangka menengah panjang akan terjadi keseimbangan baru yang mudah-mudahan setelah itu ekonomi akan berjalan berdasarkan keseimbangan baru tersebut. Tetapi kita sendiri belum mengetahui kapan akan terjadi keseimbangan baru tersebut. Nah, jadi memang saya kira pertanyaannya itu adalah kemudian apakah tepat dilakukan kebijakan kenaikan PPN pada saat sekarang ini atau nanti tahun 2025, Januari 2025 itu. Jadi kalau kita lihat perkembangan perekonomian sekarang ini kan kelihatannya memang ekonomi kita tuh tidak sedang baik-baik saja ya kan, bahkan ada berbagai kenaikan harga terutama barang kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, kemudian cabai, ayam, telur, dan seterusnya ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana kenaikan harga-harga tersebut itu terutama beras itu diperkirakan bukan sesuatu fenomena yang sifatnya itu temporer, artinya itu bersifat lebih pada struktural. Jadi ada problem yang mendasar ya, yang bersifat struktural dalam hal
produksi dan konsumsi beras ini. Oleh karena itu kenaikan tersebut itu tidak bisa secara cepat bisa distabilisasikan gitu. Jadi kita harus menerima suatu kenyataan, saya kira dalam setahun ke depan ini fenomena kenaikan harga-harga barang tersebut, ya terutama barang kebutuhan pokok, itu suatu fenomena yang akan terus terjadi begitu. Nah, oleh karena itu saya kira dalam keadaan ekonomi yang semakin memberat yang dirasakan oleh masyarakat, ya ditambah dengan adanya kebijakan PPN, kenaikan PPN ini, saya kira itu akan jadi istilahnya akan double ini ya, impaknya itu kan akan berganda gitu ya. Sudah ada kenaikan harga barang pokok, tapi kemudian juga ada kenaikan PPN. Nah, ini yang saya kira harusnya diantisipasi atau dipertimbangkan kembali oleh pemerintah gitu ya. Nah, mudah-mudahan saja memang ini tidak akan kemudian menyebabkan dampak kepada kehidupan sosial ataupun politik lanjut gitu ya. Kalau oleh karena itu kita mendorong agar ini memang perlu dipertimbangkan kembali lah seperti itu.